Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kiai, para majadi, serta jamaah umrah divisi umrah Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah yang bekerja sama sareng PT Arudam 99. Gelak kaula ban ajunan, tadi kita sudah mendengar bagaimana paparan sejarah tentang Gunung Uhud ini. Saya hanya ingin menambahkan 2 poin saja kepada Anda semua. Yang pertama adalah qulubul ibad baina yadayillahi yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba-hamba Allah itu berada di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Terserah Allah mau dibolak-balikkan seperti apa. Dari Islam bisa menjadi kafir, naudzubillah. Dari kafir menjadi Islam. Dan ada yang memang lahir dari Islam dan mati Islam. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Kita mati dalam keadaan Islam. Kita mati dalam keadaan beriman. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada beberapa tokoh ketika terjadinya perang Uhud, dan itu bahkan yang membunuh Sayyidina Hamzah. Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Siapa itu? Wahsy. Namanya Wahsy. Beliau yang akan diberi kemerdekaan oleh Jubair bin Mut'im namanya. Wahai Wahsy, bila kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu akan aku merdekakan. Ternyata Wahsy berhasil melempar satu lemparan, ada senjata sampai melukai dari Sayyidina Hamzah, dari perutnya sampai ke bawah, tembus. Akhirnya beliau meninggal dunia. Saya tidak mau bercerita lagi karena kalian sudah diceritakan di atas base. Tapi akan saya ceritakan. Wahsy akhirnya masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, pasrah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menoleh kepada Wahsy karena ingat pada pamannya. Pamannya yang dibunuh sadis. Perutnya sampai dibuka. Dibuka, hatinya sampai dimakan oleh Hindun binti Utbah. Sampai yang namanya telinga dipotong. Dilihat oleh Rasulullah, bagaimana paman saya ini, kok sampai terjadi seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa suatu ketika Sayyidina Hamzah Ibni Abdul Muttalib sebelum masuk Islam, suatu ketika mendengar ada keponakannya dicaci maki, bahkan dianiaya oleh Abu Jahal. Siapa yang dicaci maki? Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita, ada kabar dari budaknya, itu loh keponakanmu sekarang dianiaya oleh Abu Jahal. Akhirnya seorang paman ini tidak terima, datang kepada Abu Jahal. Apa kata Hamzah? Beranikah kamu mencaci maki anak saudaraku Abdullah yang bernama Muhammad? Kamu berani? Kalau sampai kamu ulangi perbuatan seperti ini, musuhmu bukan siapa lagi, tapi saya sebagai pamannya. Kamu masih sanggup untuk mencaci keponakanku ini? Sedangkan aku ala dini, keceplosan. Beliau bilang ala dini, saya sudah ikut agamanya keponakanku ini. Padahal dia masih belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Hamzah belum masuk Islam. Tapi ternyata memang mulut Hamzah pada waktu itu, lisan Hamzah yang mulia itu keceplosan. Saya sudah ikut agamanya ini. Berani kamu? Akhirnya Rasulullah tersenyum.
dalam keadaan luka yang dianiaya oleh Abu Jahal. Terus apa kata Rasulullah? Benarkah yang aku dengar barusan? Akhirnya apa yang aku omongkan barusan? Engkau akan pindah ke agama. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Sayyidina Hamzah yang begitu hebatnya membela keponakannya, akhirnya mati teraniaya, terbunuh teraniaya. Oleh siapa? Oleh Wahsy. Oleh Wahsy. Tapi ternyata Wahsy masuk Islam. Ini loh, bahwa qulubul ibad baina yadayillah yuqallibuha kaifa yasha. Jadi terserah Allah. Kita saat ini umrah, kita saat ini berada di tanah yang mulia, berada di gunung yang konon dalam satu hadis bahwa gunung ini nanti ada di sorga. Semoga kita masuk sorga. Masuk sorga bersama gunung ini. Masuk sorga bersama gunung ini. Dan semoga kita benar-benar berada di suatu tempat yang menurut satu hadis rawahu Muslim, bahwa gunung ini mencintai kami dan kami mencintai gunung ini, kata Rasulullah. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan kita yang berada di sini semoga dicintai oleh Rasulullah. Yang kedua, ada tokoh lagi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin orang kafir ketika berperang di perang Uhud. Tapi Masya Allah, luar biasa, ketika pasukan Islam sudah datang dari Madinah ke Mekah, ketika hampir Fathu Mekah, melihat pasukan Islam sudah luar biasa, akhirnya Abu Sufyan juga takluk dan masuk Islam. Abu Sufyan juga masuk Islam. Masya Allah. Jadi ini tokoh-tokoh yang diceritakan tadi oleh guru-guru jenengan di atas bus itu masuk Islam semuanya. Amin. Yang ketika pada perang Uhud itu menjadi musuh Islam, akhirnya masuk Islam. Siapa lagi? Ini loh, dilihat. Ini adalah gunung Jabal, namanya Jabal Rumman, di mana ditugaskan oleh Rasulullah, ada 50 pemanah yang ada di sini. Jangan sampai turun, sampai Islam betul-betul menang, sampai kita betul-betul menang. Akhirnya Islam menang. Banyak yang berguguran di antara orang kafir, dan banyak harta rampasan perang. Turun dari situ. Ada 40 turun, tinggal 10 di atas. Akhirnya siapa yang membunuh? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Padahal ini menjadi musuh Islam, masuk Islam. Akhirnya diberi julukan. Siapa julukannya? Saifullahil Maslul. Pedang yang terhunus. Karena ternyata menjadi andalan orang Islam. Menjadi andalan orang Islam. Allah, ini yang ingin saya katakan dan ingin yang saya jelaskan kepada Anda, bahwa yang diceritakan tadi musuh-musuh Islam itu semuanya masuk Islam. Kenapa? Ya hidayah begitu. Mungkin Anda panjenengan gak ento saya kakak ento mungkin dimin tetireng tak bener. Mungkin tetireng tak bener. Mungkin panjenengan teti orang bucok. Tapi semakin ajunan ibadah pak kata nakak ento. Yang rezeki ajunan teti orang husnul khatimah. Amin. Rezeki ajunan teti orang husnul khatimah. Yang ajunan yang rezeki akibat Allah teti orang saya. Mungkin ajunan mungkin seorang masa lebih bagus pada orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita itu akan dibolak-balikkan. Oleh karena itu, ayo kita berdoa kepada Allah bahwa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Yang kedua, tidak terlalu panjang lebar karena perjalanan kita ini masih panjang. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, walaupun hutangnya bagaikan Jabal Uhud, maka akan lunas. Amin. Walaupun sama seperti Jabal Uhud yang besar seperti ini hutangnya, akan lunas. Amin. Ayo kita baca, mumpung ada di Jabal Uhud. Ikuti doa saya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal
akhirati wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u man tasha. Irhamna rahmatan tunina biha an rahmati man siwak. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Doona sambungan doa barokah. ghairil maghdubi alaihim Doa